Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 453 sampai dengan 454, bentuk asli kilin kecil. Mendengar tawa lepas dari Zuo Fan, Gu Santong menoleh ke arahnya, marah karena dia sudah dekat dengan pintu kematian. Ayah, siapa yang melakukan ini padamu? Bukankah kamu bilang kita akan menyergapnya? Saya sudah menunggu lama. Kupikir kamu sudah selesai dengannya dan datang ke sini untuk memeriksanya, tapi sekarang aku mengerti. Zuo Fan menghela nafas, salah perhitungan. Rencana utamanya adalah memotongnya jika dia melarikan diri. Tapi kekuatannya melebihi ekspektasiku dan aku harus mengambil tindakan darurat baru, misalnya membuatmu menghadapinya. Tetapi berhati-hatilah. Jangan khawatir, Ayah. Karena kamu sudah meminta bantuan, aku tidak akan mengecewakan. Gu Santong bersemangat, memalingkan wajahnya yang dingin ke arah Huang Pu Tianyuan. Wajah Huang Pu Tianyuan berkedut dan dia menggigil. Gu Santong adalah orang nomor satu di seluruh Tianyu, namanya bergema selama 3 abad terakhir yang tidak dapat disamai oleh siapapun yang masih hidup. Kekuatannya luar biasa, sedemikian rupa sehingga bahkan dengan tubuh berlian 9 naga pun dia tidak percaya diri untuk menghadapi anak itu. Gu Santong dan Zuo Fan adalah orang yang harus berhati-hati. Dia telah berencana untuk menjatuhkannya satu persatu, dimulai dengan Zuo Fan yang licik. Gu Santong sangat kuat, tapi naif. Begitu Zuo Fan jatuh, dia akan menghabisi Gu Santong dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika dia hendak menusuk kepala Zuo Fan, Gu Santong akan muncul? Jika mereka bekerja sama, dia akan menjadi lebih buruk. Huang Pu Tianyuan berteriak, Gu Santong, bukankah kamu diperintahkan untuk menjatuhkan pengkhianat Zuo Fan? Aku baru saja akan mengambil nyawanya, membantumu juga. Lalu mengapa kamu malah menyelamatkannya? Omong kosong, dia ayahku. Anak laki-laki mana di luar sana yang mau membantu seseorang membunuh ayahnya? Kamu yang aneh berani menyakiti ayahku dan aku akan menangkapmu karena ini. Gu Santong mengayunkan tangan kecilnya. Huang Pu Tianyuan tersentak, apa? Maksudmu, Zuo Fan adalah apakah ayahmu? Itu tidak mungkin. Ayah baptis tetaplah seorang ayah. Ada masalah dengan itu? Gu Santong mendengus. Itu menyelesaikan semuanya untuk Huang Pu Tianyuan, tetapi itu juga berhasil membuatnya berada dalam suasana hati yang berat. Dia tidak bisa seumur hidupnya memikirkan bagaimana Zuo Fan berhasil melakukannya, membuat ancaman kecil ini menjadi anak baptisnya. Jika mereka bekerja sama, tidak ada yang bisa melawan mereka di Tianyu. Lebih penting lagi, sejak kapan? Dengan tipu muslihat Zuo Fan, dia akan menyembunyikannya dan membuat rencana untuk membuat Gu Santong mengejarnya ketika dia tidak lagi disukai keluarga kekaisaran. Huang Pu Tianyuan merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Jika dia mengenal Zuo Fan sedikit pun, dia yakin orang itu akan menyembunyikan kartu asnya untuk saat-saat terbaik. Dengan cara semua orang berebut kekuasaan, tepat ketika dia mengira dia memiliki tanah dalam kendalinya, bajingan Zuo Fan ini seharusnya menghilang dari gambaran dengan Gu Santong di ekornya, tetapi sebenarnya mundur taktis untuk membangun pasukannya. Dan perubahan mendadak ini akan membuat musuh meremehkan Zuo Fan dan tertipu oleh tipuannya. Dalam kenali dirimu dan musuhmu dan kamu akan selalu menang, Zuo Fan telah meningkatkan kekuatan semua orang dengan menyembunyikan Gu Santong. Huang Pu Tianyuan tersentak mendengar implikasinya. Berkat bintang keberuntungannya, dia telah menemukannya sebelum terlambat untuk menderita karena gerakan mematikan yang berbahaya ini. Dia masih mempunyai kekuatan untuk membalikkan keadaan. Huang Pu Tianyuan mendingin, haus darah mendidih dan dengan Zuo Fan yang sembuh dari lukanya, yang tersisa hanyalah Gu Santong. Dia hanya perlu mengalahkan Gu Santong dan dia akan mencabut dua duri itu dengan sia-sia. Ketegangan Huang Pu Tianyuan mengalir keluar dari dirinya dan dia mulai bersukacita. Prospek untuk memenggal kepala dua tokoh besar mulai terlihat, menghabisi klan Luo dan keluarga kekaisaran dalam satu serangan. Hahaha, Gu Santong, aku pernah mendengar tentang kekuatanmu yang maha kuasa dan ingin mencobanya sendiri. Sekarang ada kekacauan di sekitar kita, izinkan aku mengambil gelar tak terkalahkan itu darimu.
Huangpu Tianyuan tertawa. Gu Santong mengejek, cukup banyak pasangan yang kamu miliki di sana. Dalam 3 abad terakhir, tak ada seorang pun yang sekeras kamu datang untuk berbicara dengan saya. Kalian sedikit hama, tunggu aku memelintir kepalamu. Sanzi muda, tubuh berlian 9 naga miliknya sangat kuat. Mengingat Zuo Fan menasihati, tetapi Gu Santong sudah pergi, menganggap remeh orang lain. Huangpu Tianyuan tertawa. Bam! Cakar dan tinju itu bertabrakan, mengguncang tanah di sekitar mereka. Gelombang kejutnya meratakan apapun dalam jarak 1 mil. Huangpu Tianyuan terhuyung mundur 10 langkah, sementara Gu Santong hanya 5 langkah, terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia didorong ke belakang saat melancarkan pukulan. Huangpu Tianyuan bergidik di dalam hati, mendapatkan pengetahuan baru tentang sejauh mana kekuatannya. Dengan kekuatan tubuh berlian 9 naga yang mendukungnya, dia hanya membuat Gu Santong mundur beberapa langkah. Jika itu adalah Zuo Fan, orang itu pasti akan terlempar menjadi puing-puing di suatu tempat sekarang. Huangpu Tianyuan mencari cara untuk menghadapinya. Gu Santong tidak bisa menerimanya. Dia baru saja menggunakan 80% kekuatannya namun masih terdorong mundur, tidak seperti saat dia bermain-main dengan Zuo Fan. Gu Santong mengangkat wajah imutnya dan berteriak, "Lagi!" Gu Santong dan Huangpu Tianyuan bentrok. Namun kali ini, Huangpu Tianyuan tidak mengambil tindakan langsung. Serangan cakarnya adalah tipuan, melompat mundur dan menghindari tinju. Sambil membalas dengan ekornya di punggung Gu Santong. Gu Santong mengerutkan kening, terbang dan membentur ke bukit. Hahaha, di ekorku, biarpun kamu adalah penipu yang tak terkalahkan, kamu tetap akan memar. Huangpu Tianyuan menertawakan tumpukan puing. Kelopak mata Zuo Fan bergerak-gerak, menggelengkan kepalanya. Tidak mudah melukai Sanzi muda, karena dia adalah binatang suci. Tetapi dengan pikirannya yang sederhana dan serangannya yang sederhana, mencambuknya juga sama mudahnya. Gu Santong melompat keluar dari reruntuhan, meraba punggungnya. Aduh, sakit sekali. Astaga, bagaimana dia melakukan itu? Dan mengapa ini begitu sulit? Mengangkat pakaiannya dan melihat ke belakang, Gu Santong tidak dapat melihat luka apapun dan hanya bisa meraba sekelilingnya, setidaknya itu bukan luka terbuka. Apa yang tidak dia lihat, Huangpu Tianyuan melihatnya. Menatap punggungnya dengan tatapan suram, matanya melotot. Dia hanya menggunakan semua yang dia miliki untuk cambukan itu, cukup untuk membelah Zuo Fan menjadi 2. Tapi kulit Gu Santong bahkan tidak terkelupas, hanya bekas tipis. Orang aneh macam apa anak ini? Keyakinan Huangpu Tianyuan dalam mengalahkannya mencapai titik terendah. Sebelum seseorang mengalahkan yang lain, sebaiknya kamu menyakitinya terlebih dahulu. Tapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Huangpu Tianyuan merasa seperti anak berusia 3 tahun di depan pamannya yang digosok. Tinju kecilnya tidak bisa berbuat apa-apa melawan menara otot itu. Zuo Fan mencibir dalam hati. Kekuatan Gu Santong adalah bawaan, digunakan untuk menangani segala sesuatu dengan kedua tinjunya. Jadi meskipun Huangpu Tianyuan tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, dia juga tidak punya otak untuk menahan Huangpu Tianyuan di sini. Dia mengingatkannya, Sanzi muda, orang ini baru saja menyebutmu idiot karena jatuh cinta pada cambuknya seperti anak kecil. Dia hanya tidak mengenal rasa takut. Seolah-olah, kapan aku pernah mengatakan itu? Huangpu Tianyuan melotot. Dia tahu Zuo Fan sedang bermain kotor, untuk memicu konflik yang lebih besar. Sebagai ayah baptis Sanzi muda, tentu saja dia lebih mempercayai ayahnya daripada yang lain. Wajahnya mengeras dan mendengus, aku, idiot. Huangpu Tianyuan menelan ludah, memutar otak untuk mencari jalan keluar. Matanya berbinar. Karena cakar dan ekornya tidak berfungsi, dia akan menggunakan seni rahasia. Orang aneh ini tidak memiliki kelemahan. Saat Gu Santong meluapkan amarahnya, Huangpu Tianyuan berteriak, gelombang naga bumi. Mengaum. Tembakan cahaya kuning untuk Gu Santong. Tapi anak itu hanya berdiri di sana, bersinar merah. Bam!
Gelombang naga bumi menghantamnya, tapi pemandangan itu membuat orang lain terkejut. Gu Santong menerima serangan itu dan tidak bergeming sedikit pun. Faktanya, dia sedang berjalan menuju Huangpu Tianyuan, melawan kekuatan dewa dari 8 jiwa naga. Dia mendorong mereka semua kembali seperti tidak ada apa-apanya. Huangpu Tianyuan tercengang, ini gila. Anak itu adalah monster sejati. Kamu sekantung tulang tua, siapa yang kamu sebut idiot? Gu Santong menginjak tanah di setiap langkahnya, membuat hatinya gemetar setiap saat. Sedangkan untuk sinar kuning, semakin mengecil. Mulut Huangpu Tianyuan terbuka lebar, kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Gu Santong meraung, gemetar dan lampu merah meledak darinya. Gelombang naga bumi memantul seperti bola sepak. Ledakan! Dengan ledakan yang dahsyat, serangan itu kembali ke mulut Huangpu Tianyuan, melemparkannya ke langit dengan cara yang spektakuler. Mencium tanah dengan keras sekali lagi, rahang naganya hilang, meninggalkan lubang hitam yang mengeluarkan asap hitam tebal. Gu Santong menjentikan lengannya dengan jijik pada sosok yang mengoceh itu, "Vermin, aku bisa menggunakan kepalaku, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untukku melakukannya." Kejam. Zuo Fen juga tercengang. Dia suka pamer, dan bersikap sombong, tapi semua tindakannya tidak berarti apa-apa di depan tindakan kelas atas putranya. Kekuasaan mengalahkan segalanya. Siapa yang akan menggunakan kepalanya ketika tinju mereka sudah cukup? Sansi muda hanya tampak tumpul di kepalanya, tetapi dia melihat semua orang nomor satu di Tianyu. Dan perisai kilin itu bahkan menangkis serangan seperti itu, kemampuan perkasa kilin yang melonjak. Sansi muda, orang tuamu angkat topi untukmu. Skema yang lemah, sedangkan skema yang kuat membuat lubang di skema mereka. Luar biasa, jenius. Zuo Fen menghela nafas, mengacungkan jempol pada Gu Santong. Gu Santong mungkin baru saja mengatakannya, tapi itu membuatnya berpikir. Zuo Fen mengendalikan seluruh panggung, dengan keluarga kekaisaran dan Regent Estate bergerak sesuai keinginannya. Dia seperti seorang raja. Meskipun itu hanya menunjukkan betapa lemahnya dia. Akankah seekor harimau perkasa memasang jebakan untuk seekor domba kecil yang lemah? Tentu saja tidak. Sebagai raja binatang buas, dia akan memakan siapapun yang muncul dalam pandangannya, mengapa membuang waktu untuk memikirkannya? Gu Santong juga sama, melubangi siapapun yang maju, tidak membuang waktu bahkan dengan seni bela diri. Dia sekuat itu, menghancurkan siapapun dengan sekejap. Zuo Fen berbicara dengan jujur, "Sansi muda, saya akan mengingat pelajaran ini. Dibandingkan denganmu, orang tuamu gagal." Gu Santong menggaruk kepalanya, "Ayah, apakah kamu memujiku?" "Hihihi, kamu menyanjungku. Anda tahu, paman di pegunungan Albeas juga memuji Anda. Bahwa aku harus banyak belajar darimu, untuk tidak terlalu keras kepala." "Tidak, akulah yang harus belajar darimu. Saya berkomplot melawan orang lain hanya demi kepentingan. Namun kepentingan-kepentingan itu bersifat sementara, hampir tidak mempengaruhi pribadi saya. Selama kamu, tidak ada yang merantaimu, dan kamu bisa berjalan di jalur yang kuat." Zuo Fen menghela nafas, pembudidaya setan itu egois. Saya dulu berpikir itu mengacu pada kepentingan pribadi, atau mungkin kesendirian. Tapi mungkin bukan itu masalahnya. Sepertinya aku harus menyederhanakan jalur iblisku. Kedamaian, seperti dunia baru telah terbuka baginya. Mengaum. Suara yang tiba-tiba itu membuatnya keluar dari kondisi yang luar biasa itu. Zuo Fen bergidik, meluapkan amarah yang tak terkendali. "Demi Tuhan, aku mendapat pencerahan di sini. Bisakah kamu membaginya sedikit di sini?" Dia melihat Huangpu Tianyuan meledak dengan cahaya hijau dan rahangnya yang patah tumbuh di bawah mata telanjang. "Itu adalah raungan naga pengembalian sialan itu?" Zuo Fen berteriak, "Sansi muda, kakek tua ini bisa pulih dari apapun, tubuhnya tidak akan pernah mati. Mematahkan beberapa tulang tidak akan berhasil, kamu harus membunuhnya." Gu Santong sedang memperhatikan Huangpu Tianyuan mengibaskan ekornya sambil tertawa, "Gu Santong, kamu mungkin kuat,
tapi kamu tidak bisa membunuhku. Jadi bagaimana kalau kita menempuh jalan masing-masing dan bertemu satu sama lain di masa depan? Huang Pu Tianyuan menangkupkan tangannya dan melarikan diri. Masa depan kepalamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Gu Santong bukanlah orang yang menyerah, menembak ke arahnya dan meninju. Ledakan. Huang Pu Tianyuan terkubur di bawah tanah lagi, ke dalam lubang sedalam 100 meter. Kepala naga bumi miliknya berdarah, pikirannya sakit sekali. Tapi dia masih hidup. Dengan cahaya hijau lainnya, tubuhnya meledak dengan vitalitas, memulihkannya dalam waktu singkat. Gu Santong hampir tidak bisa mempercayai matanya. Zuo Fen mengerutkan kening karena sedih. Dia jauh di bawah kekuatan Sansi muda, sedemikian rupa sehingga 5 serangan akan mematikan lampunya untuk selamanya. Tapi dengan Ceat Returning Dragon S Roar yang konyol itu, dia akan kembali berdiri seperti kecoa. Huang Pu Tianyuan masih tertawa, Gu Santong, sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu hanya akan membuang-buang nafasmu. Diam. Gu Santong meraung, saya telah melintasi Tianyu selama bertahun-tahun dan tidak ada makhluk hidup yang tidak dapat saya bunuh. Cacing, sekarang kamu akan menyaksikan wajah asli seorang kilin. Mengaum. Gu Santong bersinar merah sejenak sebelum berubah menjadi kilin merah setinggi 30 meter. Dia kembali ke bentuk aslinya sebagai binatang suci, Soaring Kilin. Dia masih muda, tapi kekuatan binatang suci terpancar. Seluruh wilayah fana, makhluk spiritualnya, semuanya gemetar ketakutan dan meratap. Huang Pu Tianyuan berteriak, Gu Santong, langkah apa ini? Ini bukan gerakan, hanya wujud asliku. Gu Santong menunjukkan taringnya yang tajam, saya adalah binatang suci dan dalam wujud ini saya dapat menampilkan seluruh kekuatan saya. Hihihi, pukulanku itu? Itu hanya 30% dari apa yang bisa saya lakukan. Cacing, satu hentakan saja akan membuatmu mati. Gu Santong menginjak dan Huang Pu Tianyuan terbanting ke tanah. Ledakan. Dengan jatuhnya kuku merah, dunia berguncang dan bumi runtuh. 1000 meter, lalu 10.000, segera terbentang sejauh 9 kilometer. Meskipun lingkungan sekitar 100 mil berguncang lebih keras daripada gempa bumi, pemandangannya berubah selamanya. Tim Fang Qiubai bergegas ketika mereka merasakan kekuatan yang mustahil ini. Gelombang kejutnya begitu besar sehingga sulit bagi mereka untuk menerimanya. Apa yang terjadi di luar sana? Apa yang menyebabkan lonjakan kekuatan seperti itu? Sima Hui menangis. Dua lainnya menggelengkan kepala. Bagaimanapun, keduanya lah yang menjadi penyebabnya. Sebaiknya kita melihatnya. Saran Raja Bayangan. Keduanya melihat ke bawah. Hilang sudah padang rumput hijau dan hutan subur, digantikan pasir tak berujung. Kedua monster itu adalah target utama pengamatan mata-mata ini. Setelah Gu Santong menginjak, Zuo Fen merangkak keluar dari lubang untuk melihat akibatnya. Yah, itulah kaki Soaring Kilin yang asli untukmu. Meski masih kecil, dia masih bisa menghancurkan dunia. Zuo Fen bahkan lebih mengagumi kekuatan binatang suci. Bagaimana lagi mereka bisa berada pada level yang sama dengan 10 kaisar kuno? Namun yang membuatnya iri adalah kekuatan ini datang secara alami. Itu membuatnya tampak seperti semut, mustahil dijangkau. Kenapa aku tidak terlahir sebagai binatang buas yang hebat? Hahaha, cacing, mari kita lihat kamu kembali dari situ. Gu Santong tertawa dan mengangkat kakinya dari Huang Pu Tianyuan yang rusak dan berdarah. Isi perut, darah kental dan darah muncrat dari mulutnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah dia masih hidup, diikuti oleh cahaya hijau yang cemerlang. Masih hidup? Gu Santong sangat marah, tidak ada yang tidak bisa kubunuh. Gu Santong menginjak lagi, kali ini dengan keempatnya. Ribuan mil di sekitarnya berguncang tanpa henti, bahkan beberapa gunung berapi pun meletus. Namun bahkan puluhan hentakan saja tidak dapat memutus tali kehidupan Huang Pu Tianyuan, tidak peduli betapa kacaunya dia. Gu Santong marah, tapi Zuo Fen menghentikannya,
Sanshi muda, tidak ada gunanya. Akar bodi terlalu kuat, melindungi hidupnya. Jika kamu tidak bisa menghilangkan jiwa naga pengembalian itu, tidak peduli seberapa keras kamu menginjaknya, itu tidak akan mengubah apapun. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku ingin membunuhnya tapi aku tidak bisa. Hal ini belum pernah terjadi selama 300 tahun. Aku sangat marah. Gu Santong menjadi kesal. Zuo Fan mencibir, seringai jahat khasnya kembali beraksi, hahaha, mudah. Aku mengerti maksudnya. Dan saya juga cukup tertarik dengan 8 jiwa naga itu. Murni akademis, tentu saja.